Oh, Indonesia, dengan segala budaya basa-basi dan aturan tak tertulismu, selamat tinggal. Tapi mengapa, begitu aku kembali ke Tiongkok, kebebasan yang begitu kurindukan ini justru berubah menjadi kesepian yang begitu menusuk? Suatu malam, tak lama setelah kembali ke Tiongkok, aku berbaring di atas kasur, menatap langit-langit kamar, dan berbisik pelan pada diriku sendiri. Kepulangan ke tanah air yang begitu kunantikan. Tetapi yang tersisa di lubuk hatiku bukanlah perasaan lega, melainkan kekosongan yang menggema. Aku lahir dan besar di sebuah provinsi di Tiongkok dan bekerja di salah satu perusahaan lokal. Suatu hari, aku tiba-tiba ditugaskan untuk perjalanan dinas ke cabang perusahaan di Indonesia. Perasaan campur aduk senang karena kinerjaku diakui dan cemas akan hal yang tidak ku ketahui berkecamuk dalam diriku. Tetapi keinginan untuk menantang diri sendiri di lingkungan baru lebih besar, dan aku pun memutuskan untuk berangkat ke Indonesia. Namun kenyataan ternyata jauh lebih berat dari yang kubayangkan. Di tempat kerja di Indonesia, hal yang paling utama ternyata adalah aturan tak tertulis jangan menonjol. Karena itu, segalanya terasa sangat lambat. Ketika aku secara langsung mengutarakan pendapatku dalam sebuah rapat, ruangan itu seketika diliputi keheningan yang tegang. Tidak ada yang menjawab apapun. Dan kemudian atasanku menghampiriku dan menasihatiku untuk lebih berhati-hati dan memikirkan kebersamaan tim, serta berbicara dengan cara yang lebih halus dan tidak langsung. Bahkan di acara kumpul-kumpul kantor pun terasa sulit. Percakapan hanya berkisar pada topik-topik yang aman dan tidak pribadi, menciptakan kesan hubungan yang dangkal. Jika menolak undangan, aku akan dipandang aneh, dianggap tidak mau bergaul. Tetapi meskipun aku datang, aku tetap tidak bisa bersantai. Dalam rentetan hari-hari seperti itu, aku perlahan-lahan mulai menekan diriku sendiri dan hanya mengikuti arus kehidupan. Sehari-hari juga penuh dengan aturan sosial yang tak terlihat. Prosedur di bank atau di kantor imigrasi sangat rumit dan berbelit-belit. Kesalahan sekecil apapun pada dokumen, dan semuanya harus diulang dari awal. Di supermarket, jika kau mencoba sedikit saja untuk menyerobot antrean, orang-orang mungkin akan menatapmu dengan pandangan menegur tanpa kata. Aku pikir aku melakukan apa yang lebih mudah bagiku. Tetapi dari pengalaman sendiri aku belajar bahwa konsep kebenaran dalam masyarakat Indonesia memiliki bentuknya sendiri yang khas. Tepat pada saat itulah, perusahaan memberitahuku tentang pemindahanku kembali ke kantor pusat di Tiongkok. Detik itu juga, aku merasa seolah-olah beban berat terangkat dari pundakku. Akhirnya aku kembali, pikirku dengan tulus. Kembali ke tempat di mana tidak akan ada lagi suasana yang menyesakkan ini, ke tempat di mana aku bisa hidup bebas, menjadi diriku sendiri. Tetapi saat itu aku belum tahu di mana sebenarnya letak kebebasan sejati itu, dan aku sama sekali tidak bisa menduga bahwa justru dari saat inilah perjalananku mencari jawaban yang hilang akan dimulai. Ketika pesawat mendarat di Tiongkok, aku menarik napas dalam-dalam. Udara yang lembab dan akrab menyelimutiku dengan kehangatan. Akhirnya aku di rumah. Setelah hidup di Indonesia, di mana aku harus terus-menerus menahan diri dan memikirkan orang lain, akhirnya aku kembali ke tempat yang penuh kebebasan. Begitulah pikirku, tetapi perasaan hangat itu dengan cepat menguap. Di tempat pengambilan bagasi, koperku tak kunjung muncul. Aku menghampiri seorang petugas. "Bagasi saya belum keluar," kataku. Sebagai jawaban, aku hanya mendengar kata singkat, "Tunggu saja," yang dilontarkan oleh orang yang bahkan tidak mengangkat matanya untuk menatapku. Pada saat itu, aku menyadari bahwa pelayanan yang sopan dan senyuman yang biasa kulihat di bandara-bandara Indonesia, tanpa sadar telah menjadi hal yang normal bagiku. Pelayanan seperti ini di Tiongkok dulu adalah hal biasa, tetapi sekarang terasa begitu dingin. Di bagian bea cukai pun sama saja. Petugas tidak menatap mataku, hanya mengucapkan frasa-frasa yang diperlukan dan secara mekanis melakukan pekerjaannya. Ketika aku mengajukan pertanyaan, dia hanya mengibaskan tangannya tanpa mengatakan apa-apa. Perasaan bahwa tidak ada yang melihatku, bahwa keberadaanku tidak dipedulikan oleh siapapun, tertanam dalam di hatiku. Di pangkalan taksi, perasaan itu semakin kuat. Para pengemudi menatap ponsel mereka dan merokok. Bahkan ketika ada pelanggan yang mendekat, mereka tidak beranjak dari tempatnya. Aku menghampiri salah satu dari mereka. "Ke stasiun kereta, tolong." Sopir itu,
tanpa mengangkat kepala, bergumam, 5.000 yuan. Kalau pakai argo, sekarang macet, harganya segitu, katanya, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Aku tidak punya tenaga lagi untuk berdebat, dan aku diam-diam masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, sopir itu berbicara keras dengan temannya melalui pengeras suara. Di tengah derai tawanya, aku diam-diam menatap keluar jendela. Sebelum kembali ke tanah air, aku hanya memimpikan kebebasan dari rutinitas yang melelahkan, dari masyarakat yang penuh dengan pengendalian diri dan keharusan menjaga perasaan orang lain, dari hari-hari di mana aku harus menimbang setiap kata. Tetapi kebebasan yang kini ada di hadapanku ini menimbulkan rasa tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengharapkan apapun darimu. Dan di tengah ketidakpedulian umum ini, aku mulai merasakan kesepian yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Ketika taksi berhenti di depan rumahku, aku melihat melalui jendela ke arah pintu masuk yang sudah kukenal. Pemandangan yang seharusnya sama seperti 5 tahun yang lalu, entah kenapa terasa asing. Ketika aku membuka pintu, ibuku langsung menyambutku. Sudah pulang. Wajahnya yang tersenyum sama lembutnya seperti biasa, tetapi dia tampak sedikit lebih kurus. Aku pulang, jawabku, tak kuasa menahan tusukan rasa sakit di hatiku. Di ruang tamu, ayahku sedang duduk membaca koran. Melihatku, raut wajahnya sama sekali tidak berubah. Dia hanya mengangguk singkat. Ayahku yang dulu, bahkan jika tidak mengatakan apa-apa, akan berdiri dan membantuku membawa barang-barang. Tetapi sekarang yang terdengar hanyalah desiran pelan halaman koran yang dibalik. Adik laki-lakiku sepenuhnya tenggelam dalam ponselnya. Dia hanya melirikku sekilas dan kembali menatap layar. Bahkan ketika aku berkata, lama tidak bertemu, aku tidak tahu apakah dia mengangguk sebagai jawaban. Reaksi seperti itu membuatku kehilangan kata-kata. Kakak di mana? Ketika aku menanyakan hal itu pada ibu, wajahnya sejenak menjadi muram. Dia memalingkan muka dan berkata, ada sedikit masalah. Dia sedang tidak di rumah sekarang. Dia tidak menambahkan apa-apa lagi dan bergegas ke dapur. Keheningan yang menekan dengan jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang serius telah terjadi, tetapi aku tidak punya cukup keberanian untuk bertanya lebih lanjut. Ketika waktu makan malam tiba, hidangan buatan ibu tersaji di meja. Aku berpikir bahwa rasa masakan rumah yang sangat kurindukan akan menenangkan jiwaku. Tetapi kenyataannya, hampir tidak ada percakapan di meja makan. Ayah makan sambil menunduk, menatap piringnya. Adikku, setelah selesai makan, langsung berdiri dan pergi ke kamarnya. Aku mencoba menceritakan sesuatu tentang kehidupanku di Indonesia, tetapi sebagai balasan hanya menerima oh atau ya singkat. Tidak ada yang mencoba melanjutkan percakapan. Rasanya dulu keluarga kami lebih banyak tawa. Keluhan tentang pekerjaan, cerita sekolah, diskusi tentang acara televisi, percakapan biasa yang menciptakan suasana hangat. Tetapi sekarang, bahkan berada di ruangan yang sama, semua orang seolah-olah tertutup dalam diri mereka sendiri. Baru 5 tahun berlalu, mengapa kami menjadi begitu asing? Aku hidup dengan mengambil kekuatan dari pikiran untuk bertemu keluarga, tetapi reuni ini terasa seolah-olah aku mulai hidup dengan orang asing. Apakah rumah ini benar-benar tempat di mana aku seharusnya kembali? Pertanyaan itu perlahan dan diam-diam memenuhi hatiku. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan dengan perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan, aku berjalan mengelilingi rumah yang masih sepi. Di lantai ruang tamu ada lapisan debu tipis, di sudut-sudut dan di dinding terlihat goresan-goresan. Ini adalah rumah yang dulu ibu bersihkan setiap hari dengan sangat teliti dan ayah selalu memperbaiki sesuatu, tetapi sekarang hampir tidak ada jejaknya lagi. Di dapur, ibu diam-diam menyiapkan sarapan. Menatap punggungnya, aku merasakan kecemasan yang tak terucapkan. Ibu, yang selalu begitu bersemangat, sekarang sedikit membungkuk dan terus-menerus menatap tangannya. Pemandangan ini dengan jelas menceritakan apa yang telah dibawa oleh waktu. Sarapan di meja sama lezatnya seperti biasa, tetapi suasana dalam keluarga benar-benar berbeda. Ayah menaikkan volume televisi, dan ketika aku mengatakan sesuatu, dia sering bertanya ulang. Akhir-akhir ini pendengarannya agak kurang, kata ibu sambil tertawa. Tetapi dalam senyumnya ada bayangan kesedihan. Adikku tidak juga meletakkan ponselnya, pandangannya terus-menerus tertunduk.
Kami tidak bisa lagi bercanda tanpa beban seperti di masa kecil. Aku teringat tentang kakak perempuanku, yang kemarin ibu bicarakan dengan terbata-bata dan dengan mengumpulkan keberanian. Aku bertanya, apakah kakak baik-baik saja? Ibu terdiam, lalu menghela napas pelan dan perlahan mulai bercerita. Tak lama setelah kamu berangkat ke Indonesia, dia mendapat pekerjaan dan pindah ke kota, tapi lama-kelamaan dia semakin jarang menelepon. Apa yang dia lakukan sekarang, kami bahkan tidak tahu. Suaranya sedikit bergetar, dan aku menyadari bahwa ibu telah menderita karena ini untuk waktu yang lama. Hatiku sesak karena sakit, aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara aku mengeluh tentang hidupku di Indonesia, aku sama sekali tidak menyadari perubahan dalam keluargaku dan kekhawatiran ibuku. Ibu tidak mengatakan apa-apa lagi, berdiri dan berkata, harus menjemur pakaian. Aku hanya bisa menatapnya dalam diam. Di rumah terasa suasana yang menekan. Kehangatan yang dulu sudah tidak ada lagi. Untuk mengubah suasana, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di kota. Kota kelahiranku, tempat yang sudah lama tidak kukunjungi. Pemandangan yang akrab sejak kecil kini terasa sangat asing. Kawasan pertokoan yang di akhir pekan selalu ramai oleh keluarga dan pelajar, kini terlihat berbeda. Berjalan di jalan ini, aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Sebagian besar toko tutup, di jendelanya tergantung tirai. Dari toko kelontong yang sering kudatangi, hanya tersisa papan nama yang sepi. Bagaimana semuanya bisa jadi begitu sepi? Aku terkejut dengan perubahan yang begitu drastis, dan untuk beberapa saat hanya berdiri terpaku. Pada saat itu, satu wajah muncul di benakku, Xiao Hui. Sahabat terbaikku, yang ceria dan penuh semangat sejak sekolah dasar. Aku ingat rumahnya berada di belakang kawasan pertokoan, dan aku menuju ke sana. Ketika aku membunyikan bel, Ibu Xiao Hui yang membukakan pintu. Oh, sudah lama tidak bertemu. Dia tersenyum terkejut padaku. Tetapi ketika aku bertanya tentang Xiao Hui, wajahnya langsung berubah. Putriku beberapa tahun lalu pindah ke kota besar, dapat pekerjaan dan tidak pernah kembali lagi. Meskipun dia berbicara dengan suara tenang, ada nada kesepian di dalamnya. Dari ceritanya, aku tahu bahwa bukan hanya Xiao Hui, tetapi banyak teman sekelas kami yang meninggalkan kota untuk belajar atau bekerja, dan sekarang tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Pabrik di sini tutup, tidak ada pekerjaan lagi. Makanya anak-anak muda pergi, kata ibunya sambil menghela napas berat. Aku tanpa sadar melihat sekeliling. Sebagian besar pejalan kaki adalah orang tua, hampir tidak ada anak muda yang terlihat. Kota yang dulu penuh kehidupan, sekarang sunyi dan membeku, seolah-olah waktu di dalamnya berhenti. Pemerintah dan pejabat lokal menjanjikan berbagai bantuan, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berubah. Kata-katanya bergema di kepalaku. Aku menyadari bahwa selama 5 tahun aku di Indonesia, aku hanya tenggelam dalam masalah-masalah kecilku sendiri. Selama waktu itu, keluargaku dan kotaku telah banyak berubah. Rasanya tempat yang kukenal telah digantikan oleh pemandangan yang asing. Beberapa hari setelah kembali, aku pergi ke kantor administrasi setempat untuk mengurus pendaftaran kependudukan dan asuransi kesehatan. Aku pikir aku datang lebih awal, tetapi di sana sudah ada antrean yang sangat panjang, dan semua kursi di depan loket sudah terisi. Ada banyak orang tua, beberapa harus berdiri lama. Aku juga beberapa kali melihat jam tanganku, menunggu giliranku. Akhirnya, nomorku dipanggil. Aku mendekati loket. Dokumennya sudah dibawa? Tanya petugas dengan suara monoton, tanpa mengalihkan pandangan dari monitor. Aku menyerahkan kertas-kertas yang diperlukan, tetapi dia langsung mengembalikannya padaku sambil berkata, "Dokumen yang ini kurang. Tidak bisa diproses." Aku pikir aku sudah menyiapkan segalanya. Tetapi setelah memeriksa, aku menemukan bahwa memang ada satu surat keterangan yang kurang. "Jadi hari ini tidak bisa selesai?" tanyaku. Petugas itu akhirnya menatapku. "Bisa mengajukan permohonan. Tapi kalau tidak membawa dokumen yang kurang sampai akhir jam kerja, harus datang lagi lain kali. Sekarang ada pendaftaran online, lain kali bisa pakai itu." Terhadap kata-kata acuh tak acuh itu, aku hanya bisa mengangguk pelan. Mengingat Indonesia, aku juga sering kesulitan dengan prosedur di kantor pemerintahan. Jumlah dokumen yang diminta, penjelasan yang rumit, penantian yang lama.
Aku tidak puas dengan itu berkali-kali. Tetapi setiap kali, para petugas dengan sopan menjelaskan atau dengan sabar menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan sekarang, kata-katanya benar, tetapi tidak ada sedikit pun empati di dalamnya. Pelayanan mekanis, formal. Tatapan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun upaya untuk memahami situasiku. Aku melihat seorang pria berdiri bingung di belakang konter. Dia tampak kebingungan, tidak tahu kemana harus menyerahkan dokumen, tetapi tidak ada yang menghampirinya. Ketika aku hendak bertanya apakah dia butuh bantuan, salah satu petugas dari kejauhan menunjuk dengan jarinya dan berteriak, "Anda ke sana, ke antrean itu." Aku terkejut dengan nada dan gestur itu, seolah-olah dia menunjuk benda mati, dan aku sadar, aku diperlakukan dengan cara yang sama persis. Aku percaya bahwa dengan kembali ke tanah air yang bebas, jiwaku akan menemukan kedamaian. Tetapi keyakinan itu kembali goyah. Kebebasan di negara ini berarti tidak ada yang mengganggumu. Tetapi di sisi lain, tidak ada yang akan membantumu juga. Aku baru sekarang menyadari bahwa di sini ada dinding ketidakpedulian di antara manusia. Setelah keluar dari kantor administrasi, aku berjalan perlahan sambil menatap aspal di bawah kakiku. Mengapa prosedur sesederhana ini meninggalkan bekas yang begitu berat di hati? Tanyaku pada diri sendiri. Berjalan tanpa tujuan di kota kelahiranku, kota ini, tempat aku pernah tinggal, seharusnya lebih hidup. Pemilik toko yang ramah, tawa anak-anak, tetangga yang saling menyapa saat bertemu. Gambaran-gambaran itu masih hidup jelas dalam ingatanku. Tetapi sekarang aku tidak melihat semua itu. Toko-toko yang tutup, pejalan kaki yang diam, jalanan di mana orang tidak saling bertatapan mata bahkan saat berpapasan. Pemandangan yang akrab terasa anehnya tak bernyawa dan dingin. Pada saat itu, aku berhenti. Apa sebenarnya kebebasan itu? Ketika aku di Indonesia, aku merasa terkekang. Budaya tenggang rasa yang rumit, aturan sosial yang tak terlihat, keharusan untuk terus-menerus menjaga kata-kata dan tindakan. Jika melakukan sesuatu yang salah, orang akan memandangmu aneh. Untuk mengutarakan pendapat, harus berputar-putar. Oleh karena itu, aku percaya bahwa dengan kembali ke Tiongkok, aku bisa menjadi diriku sendiri lagi. Lingkungan di mana aku bisa mengatakan apa yang kuinginkan, dan kehidupan sehari-hari di mana tidak ada yang menggangguku, dan aku bisa melakukan apapun yang kusuka, itulah kebebasan sejati. Tetapi ketika aku kembali, kebebasan ini ternyata terasa sangat hampa. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang peduli padamu. Tetapi di balik itu tersembunyi kenyataan di mana tidak ada yang akan membantumu juga. Di Indonesia ada banyak aturan, dan terkadang itu menjengkelkan. Tetapi dalam pengendalian diri itu ada juga budaya kepedulian terhadap orang lain. Misalnya, orang-orang yang memberikan tempat duduk kepada orang tua di KRL Komuter Line. Orang asing yang meneriakimu untuk minggir dari mobil di gang sempit. Atau kalimat mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas saat penjelasan panjang di kantor pemerintahan. Itu bukan kewajiban, itu adalah kesopanan manusia biasa, saling membantu. Dan baru sekarang aku memahaminya. Dalam kebebasan ini, di mana tidak ada yang ikut campur dalam hidupmu, baik kata-kataku maupun pikiranku, tidak dapat mencapai siapapun. Dalam kesepian yang sunyi ini, aku sekarang dengan semacam kerinduan mulai mengingat perasaan terkekang yang kualami di Indonesia. Mungkin, apa yang saat itu kuanggap sebagai kekangan, sebenarnya adalah bukti bahwa aku hidup di antara manusia, dan baru sekarang aku menyadari nilai dari kekangan itu. Malamnya, sambil melihat ibu memasak makan malam di dapur, aku merasa pikiranku mulai terbentuk. Punggungnya seharusnya sama seperti 5 tahun yang lalu. Tetapi mengapa terasa begitu jauh? Menatap tangannya yang diam-diam mengayunkan pisau, aku berkali-kali bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar sudah kembali ke sini? Hidup di Indonesia memang sulit, tetapi kesepian yang kurasakan sekarang memiliki kedalaman dan kedinginan tersendiri. Tak lama kemudian, ketika ibu mulai menata meja makan, aku memberanikan diri. Bu, aku berpikir untuk kembali ke Indonesia. Detik itu juga, saat aku mengatakannya, udara membeku. Ibu berhenti, dan selama beberapa saat menatapku dalam diam, lalu dengan suara lembut berkata, "Jika kamu sudah memutuskan begitu, berarti itulah jawaban yang benar." Aku terkejut dan pada saat yang sama merasa lega. Aku pikir dia akan menentangnya, dan aku tidak bisa menahan air mata yang menggenang.
Ibu dengan lembut memegang tanganku dan berkata, "Ibu selalu mengkhawatirkanmu selama kamu berjuang di sana." Tapi ibu tidak mengatakan apa-apa, karena ibu pikir kamu merasakan jauh lebih banyak daripada yang bisa kami bayangkan. Dari kata-kata itu, semua yang menumpuk di jiwaku seolah larut. Aku percaya bahwa aku membutuhkan kebebasan, dan aku kembali. Tetapi di sini tidak ada lagi tempat yang kuimpikan, tempat di mana aku seharusnya kembali, dan itu bukan salah keluarga atau kota. Hanya saja waktu telah berlalu, jiwaku telah dewasa, dan mulai mencari sesuatu yang lain. Bahkan jika aku kembali ke Indonesia, mungkin kesulitan yang sama akan menantiku. Tetapi sekarang aku mengerti maknanya. Ini bukan hanya tentang mengatasinya, tetapi tentang aku sendiri yang ingin mengatasinya. Lain kali, saat kamu pergi, pergilah untuk dirimu sendiri, kata ibu sebagai penutup. Ikuti perasaanmu, bukan harapan orang lain. Kata-kata itu diam-diam menyalakan api di jiwaku. Sekarang aku siap untuk melangkah maju dengan kakiku sendiri. Aku ingin bertemu lagi dengan negara itu. Dan kali ini, aku ingin menemukan peranku di masyarakat itu. Aku tulus berpikir begitu. Larut malam, berbaring sendirian di atas kasur di kamarku, aku diam-diam menatap langit-langit. Ketika aku memejamkan mata, kenangan, hari-hari biasa di Indonesia mulai muncul satu persatu. Orang-orang yang berdiri rapi dalam antrean di stasiun MRT, kata-kata permisi dan terima kasih yang terus-menerus terdengar dalam kehidupan sehari-hari, senyum ramah dan ruang publik di mana semua orang saling menghormati. Saat itu, aku pikir itu adalah hal yang wajar, tetapi sekarang aku sadar betapa telitinya setiap kehidupan biasa itu dibangun. Ketika aku di Indonesia, aku terus-menerus mengeluh bahwa aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Tetapi sekarang aku tahu bahwa menjadi diri sendiri bukan hanya tentang melakukan semua yang kau inginkan. Itu adalah sesuatu yang terbentuk dalam proses hidup bersama orang lain. Setelah kembali ke Tiongkok, baik pemandangan kota maupun hubungan dalam keluarga telah banyak berubah. Ini adalah kenyataan, ini adalah aliran waktu. Tetapi justru karena itulah, aku berpikir bahwa kekangan yang kualami di Indonesia sebenarnya memiliki bentuk kebaikan. Untuk mengurangi jarak antar manusia, berkat kepedulian dan rasa hormat terhadap orang lain, ada norma sosial, saling membantu, dan harmoni. Sekarang aku mulai merasa bahwa itu penting. Dan jika aku kembali lagi ke Indonesia, kali ini aku ingin menemukan tempatku di masyarakat itu. Ingin menjadi tidak hanya orang yang dibantu, tetapi juga orang yang bisa menjadi sandaran bagi seseorang. Tentu saja, aku juga punya kekhawatiran. Perbedaan budaya, kendala bahasa, suasana di tempat kerja, semua itu akan kembali mengujiku. Tetapi aku tidak akan lari lagi. Karena aku tahu bahwa rasa tidak nyaman dan penderitaan yang kualami memiliki makna. Pengalaman ini telah membuatku menjadi diriku yang sekarang. Dan fakta bahwa aku dengan tulus ingin kembali dan bertemu lagi dengan negara itu mungkin karena aku telah melewati masa-masa sulit itu. Sekarang aku menatap kenyataan dan mencoba melangkah maju selangkah demi selangkah. Lain kali saat aku datang ke Indonesia, aku akan datang dengan rasa syukur dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Dan aku akan berdiri di sana dengan tenang dan percaya diri. Kebebasan bukanlah ketiadaan ikatan, melainkan kekuatan untuk memilih dengan siapa kita akan hidup bersama. Aku percaya pada hal ini dan akan terus maju. Bagaimana ceritanya? Apa itu kebebasan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada sistem negara atau perbedaan budaya. Mungkin itu hanyalah perasaan di mana hatimu bisa bernapas dengan tenang. Dia lelah hidup di negeri orang dan, bahkan setelah kembali ke tanah air, tidak bisa menemukan tempatnya. Tetapi dari kebingungan ini, dia melihat nilai hidup bersama orang lain. Jika Anda pernah mengalami perasaan terkekang atau merasa sulit untuk hidup, saya harap cerita hari ini bisa menjadi dukungan yang tenang bagi Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan jika video ini sedikit saja menyentuh hati Anda, silakan berlangganan saluran ini dan berikan suka. Keinginan Anda untuk kembali ke sini lagi adalah motivasi utama kami.